di hadapan ulama, kita pasti punya pikiran lagi, aku lebih alim karena aku membaca burda. Padahal bacaan burdahnya nggak karu-karuan. Filosofi lainnya adalah lepat. Kata orang Jawa, manggadi pun silep ingkang rapat. Mari kita kubur atau tutup yang rapat, saling memaafkan, mengubur kesalahan orang lain, mengubur kesalahan diri juga untuk tidak mengulangi lagi, saling menjaga persaudaraan dan keharmonisan. Alasan kita itu tidak memaafkan orang lain itu karena saat kita ingat kata-kata dia menyakiti kita kan? Itu ya kan? Apa sih salahnya kita itu minta maaf lebih dulu daripada harus memaafkan? Apakah ada orang yang minta maaf terlebih dahulu, orang yang salah kepada kita kemudian minta maaf terlebih dahulu, harga diri kita akan turun? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Nggak ada. Hanya saja kita memposisikan kalau saya minta maaf terlebih dahulu, harga dan martabat saya itu akan turun. Ada, banyak. Ada juga yang gengsi. Wong saya nggak punya salah kok. Iya yang punya salah. Kenapa? Dia telah mengambil pacar saya. Nek pacarmu itu nggak bisa dipertaruhkan, yuk lepas, cari yang baru lagi. Itu secara tidak langsung kamu itu tidak mampu menjaganya, sehingganya dia tertarik kepada orang lain. Bukan kemudian kita akan mengatakan, yo perempuanku itu memang melihat orang lain, yo pengen. Bukan, kita itu laki-laki kenapa harus salah? Ya karena laki-laki itu sebagai pemimpin harus membentuk karakter perempuan itu bagaimana nurut kepada kita. Tapi nurutnya itu bukan sebagai budak. Kadang-kadang kita berpikir, yuk saya laki-laki kok, saya harus berada posisinya di atas, perempuan di bawah. Yuk enggak gitu juga. Perempuan itu punya hak memilih perasaannya sendiri kepada orang lain. Yuk kita harus mengerti perasaan kita sendiri. Kalau ada orang lain lagi selain perempuan tadi, itu laki-laki. Jadi jangan katakan salah ketika perempuanmu itu kemudian mencari laki-laki lain yang lebih setia, yang lebih romantis daripada kamu. Pada wilayah ini kita harus memaafkan, kita wajib memaafkan, karena kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik kepada rakyat. Kita itu harus memaafkan. Yuk karena saya menjadi kepala di suatu perusahaan, anak buah saya korupsi, karena saya itu tidak bijak, karena saya itu tidak betul-betul mengayomi dia sehingga dia lebih tertarik kepada uang lebih banyak. Ada nggak? Nggak ada. Kita berusaha, ada yang lebih parah itu main hakim sendiri. Ini yang lebih ekstrimnya gitu. Kita bicara bentuk ketupat dalam perspektif saya. Kalau tadi itu kan saya meminjam istilahnya orang lain termasuk Riantia. Dalam perspektif saya, ketupat dengan meminjam istilah Ibnu Arabi. Kita bicara Ibnu Arabi. Dalam perspektif Ibnu Arabi, dalam kitab Tadbirat al-Ilahiyah fi Islah al-Mamlakah al-Insaniyah, apa makna keempat itu tadi? Bentuk empat itu tadi itu maknanya apa? Mari kita lihat apa. Kita sebagai manusia memiliki empat sisi yang harus kita ketahui, yang harus kita waspada. Kita akan terkecoh kepada orang lain, kepada setan, ataupun kepada makhluk yang tidak terlihat
lebih-lebih kepada orang lain. Kita akan kalah ketika kita diserang dari belakang. Kenapa harus kalah? Apakah kita itu tidak bisa mengelak? Bisa, asalkan kita itu punya kekuatan indera yang baik, punya kekuatan batin yang baik. Dari manapun engkau menyerang, aku tidak akan kalah kecuali Allah telah menghilafkanku. Selalu waspada seperti ini. Harus waspada. Ini enggak waspada, yuk kalah. Apa kata Ibnu Arabi? Kata Ibnu Arabi itu harus menaruh pengetahuan itu di depan. Knowledge. Kenapa harus pengetahuan? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus pengetahuan ditaruh di depan? Pengetahuan itu ada kaitannya, kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Itu fungsinya pengetahuan. Pengetahuan apapun itu, kita akan sampai pada salah dan benar. Dapat dikatakan benar itu ketika sesuai dengan aturan-aturan agama. Dapat dikatakan salah itu ketika agama itu melarangnya, tapi kita tidak punya hak menyalahkan orang lain. Yang tidak boleh kan di situ kan. Kalau kita menggunakan pengetahuan kita hanya menilai salah benar pada orang lain, kita akan katakan benar kepada orang itu saat orang itu sama dengan pikiran saya. Kita akan mengatakan orang lain itu salah ketika orang lain itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita termasuk manusia yang sudah sampai pada sifat ego, memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Karena setiap kepala itu memiliki pandangan, perspektif masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak diri ini kepada orang lain. Ini yang di depan itu adalah pengetahuan. Pengetahuan agama dan pengetahuan yang lain. Di belakang itu akal. Di belakang kita harus ditaruh adalah akal. Seperti saya singgung tadi, kalau perspektif rasional kita jadikan kacamata kita, maka itu akan selalu menilai itu salah. Ketika tidak sesuai dengan kita, itu akan salah. Karena kita melihat dengan kacamata rasional. Benar menurut saya, harus benar menurutmu. Salah menurut saya, harus salah menurutmu. Lah, kapan kita akan memberikan orang lain itu pendapat? Nek yo kamu itu selalu mengatakan dirimu itu benar sesuai dengan kapasitas rasionalmu. Kebanyakan kita itu menggunakan akal itu di depan dan pengetahuan di belakang. Kita itu membolak-balik itu. Padahal kalau kita pikir-pikir, rasional itu belum tentu tepat. Samping kanan kita, kata Ibnu Arabi itu, yaitu cinta dan takwa. Kenapa harus cinta dan takwa di samping kanan kita? Tahu nggak? Cinta itu ada kaitannya dengan sikap merangkul. Ketika kamu cinta kepadaku, aku pun cinta kepadamu. Jadi ada timbal balik. Perspektif ini kemudian akan melahirkan cinta yang luas, akan membuat kita itu banyak teman, banyak sahabat. Di mana-mana kita akan punya banyak teman karena kita merangkul. Di sisi kiri, kata Ibnu Arabi itu, kita perlu menaruh yang namanya kasih sayang. Ketika cinta itu ada,
maka kasih sayang itu pun menjadi alasan kita untuk tidak membenci orang lain. Akhirnya kita pun berpelukan. Kita hanya mau merangkul, tapi yang di sana itu nggak mau. Akhirnya apa? Ya lepas. Maka harapannya jadi pupus. Jadi nek kamu itu mau orang lain itu tidak lepas dalam hidupmu itu, eratkanlah tangan kananmu dengan cinta dan takwa, dan kemudian eratkan juga tangan kirimu dengan kasih sayang. Ini unik. Bisa nggak kira-kira kita itu merangkul dengan orang yang berbeda? Bisa enggak? Tidak bisa. Karena kita itu menggunakan akal di depan. Kalau saya berkata seperti ini, yo harus. Kalau pengetahuan ditaruh di depan, kita akan memilih. Oh, ini teman yang suka bermaksiat, tapi karena saya itu memiliki cinta dan kasih sayang, kemudian akan saya rangkul. Solusinya itu apa kemudian? Akal kita yang akan memberikan orang ini harus diajak seperti ini. Karena di dalam agama orang ini perlu disadarkan. Akhirnya kita tidak akan terkecoh oleh musuh-musuh kita. Ini tidak hanya berbicara pada urusan lahir, tapi pada urusan batin pun ini itu berkaitan. Bolehlah engkau itu menang silat Jawa Timur, tapi saat engkau jatuh cinta, engkau akan menjadi budak. Bolehlah engkau itu menjadi raja, tapi ketika kamu jatuh cinta, kamu akan bersujud di kakiku. Kan seperti itu kan? Makanya salah satunya kita harus berupaya memaksimalkan diri ini itu waspada. Musuh yang nyata akan menyerangku kapanpun aku sudah siap. Kau mengajakku kepada karaokean, kau akan mengajakku kepada diskotik, aku pun tidak mau. Tapi kalau akal ada ditaruh di depan, aku akan menolakmu. Aku tidak mau bermaksiat. Tapi karena akal ini memiliki keterbatasan, dipaksa terus, akhirnya apa yang terjadi? Ya aku ikut aja lah. Iya kan? Kenapa? Akal itu harus ikut perasaan. Samping kanan itu adalah telinga, samping kiri telinga, samping depan ini paling banyak. Kenapa? Ada mata, ada mulut. Seperti itu. Kalaupun matamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu akan pasti menilai. Yang terjadi apa kemudian? Kita akan mengatakan, orang ini karena pergi ke diskotik, orang ini karena tatuan, orang ini suka ini itu. Salah, kafir, sesat dan bid'ah. Mengatakan salah kepada orang lain. Karena di depan ini paling kompleks. Tetapi samping kanan, samping kiri ini juga yang paling dahsyat. Tapi tidak akan kalah dengan lisan. Mendengar misalnya ya. Contohnya si A itu kemarin pergi ke diskotik, aku ajak ke masjid, dia tidak mau. Padahal ini fitnah. Fitnah itu masuknya dari mana? Dari kuping. Kemudian kita itu tidak mencernanya dengan baik. Kita itu tidak mengotak lagi. Apakah ini fitnah? Apakah ini benar fakta ataupun yang lain-lain? Kita tidak seperti itu. Maka keempat arah inilah kemudian yang harus kita lakukan. Di depan itu adalah pengetahuan, di belakang itu akal, samping kanan cinta dan takwa, samping kiri kasih sayang. Kalau itu ada di dalam diri kita, kita akan selamat. Baik musuh yang bentuk zahir dan bentuk yang
batin sekalipun, karena kita waspada. Mau lewat mana kamu? Sudah kukepung kerajaanku dengan bala tentara yang kuat. Engkau masuk dari samping kananku, kau akan ditembus panah. Kau masuk di samping kiriku, ada tombak di depan dan di belakang. Ada bala tentara dengan pedang yang akan menghabisimu. Maka jangan sesekali menyentuhku. Hebat orang ini. Ketupat itu memiliki kulit dan isi. Kenapa harus ada? Misalnya gini, apakah dikatakan ketupat kalau hanya kulitnya? Tidak kan? Paling dikatakan ini bahan untuk ketupat. Isinya tidak ada. Isi juga ini juga berperan. Nek kamu itu tidak memasaknya dengan baik, ketupat ini akan menjadi basi. Jadi harus lebih hati-hati. Kulit dan isi ketupat inilah kita filosofikan ke keseimbangan antara yang lahir, antara yang batin. Yang lahir ini itu disebut ataupun dapat dikatakan eksoterik. Yang eksoterik ini lebih relatif kebenarannya. Kita melihat misalnya ada kulit ketupat yang warnanya sudah legam, hitam. Kita akan menilai ketupat ini tidak akan enak. Kenapa? Karena sudah bentuknya itu nggak karu-karuan, hitam, legam dan sebagainya. Maka yang kulitnya itu sebenarnya eksoterik, itu relatif. Tidak bisa kita menilai lewat kulitnya saja. Begitu juga dengan orang lain. Kamu melihat orang gila yang compang-camping, kamu mengatakan ini orang gila. Padahal batinnya itu lebih dewasa daripada kamu. Dia itu tidak pernah berpikir apapun. Kamu itu yang menilai berambisi kepada duniawi, siang dan malam engkau buat kerja sehingga kau meninggalkan yang wajib. Apalagi yang Sunda, yang wajib pun itu kita tinggalkan. Kalau menggunakan kacamata ini, semua orang itu pasti salah. Karena kebenaran kulit itu adalah relatif. Kemudian yang batin, isinya kulit ketupat itu kita filosofikan kepada absolut, esoterik. Kebenaran di dalam itu selalu baik. Contohnya, Al-Quran baik enggak? Baik. Tapi kalau kita menggunakan Al-Quran untuk menghancurkan orang lain, bisa enggak? Yang ya sihir bisa, yang magic bisa. Bisa. Karena kita sudah tidak melihat kebenaran Al-Quran sebagai esensinya, arahnya kemana. Kita menggunakan tafsir Al-Quran itu, menafsirkan Al-Quran itu sebagai makna kelompok kita. Itu banyak terjadi saat ini. Ketika kamu itu tidak sesuai dengan pikiran saya, kamu itu akan keliru. Jadi memaknai Al-Quran itu, memaknai yang esoterik, yang kebenarannya absolut itu kepada wilayah yang relatif sesuai dengan kemauan kita. Itu banyak. Mengkafirkan orang lain itu dan menyalahkan orang lain itu banyak.